Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Farid Arkan dari mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pajajaran dengan NPM 170210190061. Jadi di vlog kali ini saya bakal membahas mengenai film Beyond Borders, dan saya akan membahas mengenai isu-isu hubungan internasional apa saja yang ada di dalam sana, organisasi internasional apa saja, dan tentunya apakah ada kaitannya dengan tata kelola global dalam film tersebut. Vlog ini bermaksud untuk memenuhi tugas TKG dan OI mengenai membuat vlog mengenai film Beyond Borders. Merupakan sebuah film yang membuka kembali mata kita atau memberikan pandangan lain mengenai keadaan dunia yang sebenarnya. Yang mana bahwa di film itu menceritakan bahwa tokoh utamanya yaitu Sarah, atau yang diperankan oleh Angelina Jolie, ia terbuka matanya dikarenakan ada suatu kejadian ketika dia menghadiri suatu konferensi yang dimana ada seorang bernama Nick yang membawa anak bernama Jojo ke dalam konferensi itu secara paksa mungkin ya. Dan saat itu Jojo merupakan salah satu anak yang kelaparan yang berasal dari Ethiopia. Nick membawa Jojo bertujuan untuk menyadarkan orang-orang dalam konferensi tersebut, yang kebetulan di dalam sana banyak pejabat-pejabat politik negara saat itu dihadiri juga oleh Sarah, yang dimana Sarah pun terbuka matanya dan pada akhirnya dia memutuskan untuk bergabung ke dalam salah satu organisasi internasional yang memenuhi pertanyaannya, yaitu UNHCR atau the United Nations High Commissioners of Refugees, kayak di Google ini. Nah, UNHCR ini tuh dia merupakan suatu organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations yang tujuan utamanya atau topik bahasan utama mengenai organisasi ini merupakan pembahasan kepada refugees atau pengungsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia saat ini banget banyak sekali orang-orang yang kesulitan di wilayahnya, entah itu karena konflik, entah itu karena yang membutuhkan bantuan, dan UNHCR ini memang memfokuskan bantuan mereka kepada para pengungsi sebagaimana yang ada di film. Dalam film tersebut terutama ketika latarnya berada di Ethiopia, digambarkan mengenai adanya kelaparan dan banyak pengungsian di Ethiopia tersebut. Setelah apa yang terjadi di Ethiopia, film itu kembali menceritakan mengenai konflik lain di negara lain. Sering berjalannya waktu diceritakan bahwa Sarah dipanggil kembali oleh seorang yang bernama Elliot untuk kembali turun ke kegiatan kemanusiaan. Dan secara spesifiknya Sarah tuh ini diajaknya ke Kamboja, yaitu yang latar waktunya itu pada tahun 1989. Dan dalam setting alur sekarang ini di Kamboja terdapat isu hubungan internasional yang dapat kita tangkap nih. Apa sih itu? Karena di Kamboja ini terjadi konflik yang melibatkan, di situ ada Amerika Serikat juga. Kenapa? Karena Amerika Serikat saat itu tidak ingin ideologi komunisme untuk berkembang saat itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa peperangan ideologi merupakan suatu isu dalam hubungan internasional yang sudah tidak aneh lagi, terutama ketika perang dingin berlangsung. Isu
mengenai perang ideologi ini merupakan salah satu isu atau isu dalam tatanan hubungan internasional yang dapat berujung konflik sebagaimana di film ini, yaitu di Kamboja. Selain menggambarkan mengenai organisasi internasional yang terlibat di dalamnya dan isu-isu hubungan internasional ini dalamnya, film ini pun sebenarnya tidak semembosankan itu. Kenapa? Karena film ini dibumbui dengan romansa, dengan aksi dan drama yang sangat sangat menarik perhatian untuk menonton. Walaupun film ini cukup lama ya, sekitar 2 jam, tapi film ini memberikan hiburan diiringi dengan pengetahuan mengenai hubungan internasional, mengenai isu-isunya, mengenai organisasinya, dan yang paling penting adalah mengenai membuka pemikiran dan pandangan terhadap pandangan lain terhadap tempat lain di bumi yang mana sebagaimana kita ketahui cukup kesulitan seperti Ethiopia dan Kamboja yang digambarkan di film tersebut. Menuju akhir pada film tersebut diceritakan bahwa Nick ditangkap oleh kelompok bersenjata di Kamboja dan disandra. Pada akhirnya Sarah mencoba mencari informasi, dan akhirnya dia bertemu seorang agen CIA, yaitu sebuah organisasi dari Amerika Serikat, yaitu bernama John Steiger. Ya gitu cara bilangnya. Dan dia diberitahu mengenai keberadaan Nick, dan ternyata ketika dia menghampiri tempat yang diberitahukan, dan ternyata memang benar Nick disandra oleh kelompok bersenjata. Akhirnya Sarah datang mencoba menyelamatkan, dan ketika proses menyelamatkan tersebut datanglah lawan dari kelompok bersenjata tersebut, dan terjadi peperangan, tembak-tembakan, dan ketika kabur Sarah menginjak ranjau, dan akhirnya Sarah meninggal dan Nick selamat. Menjadikan memang akhir filmnya, dan tidak happy ending seperti film-film lain. Oh iya, sama untuk yang terakhir mengenai apa sih hubungan film ini dengan tata kelola global yang dibahas dalam hubungan internasional. Bagi saya hubungan tata kelola global dalam film ini adalah ketika bagaimana seluruh aktor-aktor dalam hubungan internasional bekerja sama untuk menanggulangi pengungsian dan kelaparan atau kemiskinan yang terjadi di Ethiopia dan tentunya di Kamboja juga. Jadi bentuk-bentuk kerjasama, bentuk-bentuk kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara-negara ini yang diceritakan dalam film ini tuh, menurut saya itu merupakan suatu bentuk contoh tata kelola global yang terjadi dalam film ini. Mungkin itu sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.